Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast MTS Mambaul Ma'arif. Perkenalkan, nama saya Naswa Sania Salsabila, kelas 8 dari pengurus PK IPPNU MTS Mambaul Ma'arif. Di podcast kali ini kita akan berbicara dengan narasumber hebat dan luar biasa. Beliau akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang perempuan. Di sebelah saya sudah ada Ibu Kusmiana. Beliau merupakan salah satu guru dari lembaga kami. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar nama Raden Ajeng Kartini. Beliau juga disebut dengan Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan seorang tokoh Jawa dan juga pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 12 Desember 1904. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Makamnya kini menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi untuk mengenang jasa-jasanya sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, saya izin mengobrol dengan santai ya, Bu. Silakan. Seperti yang kita tahu, perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kesetaraan perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai individu yang punya hak dan potensi untuk berkarya dan mendapat pendidikan. Dalam perjuangan Ibu Kartini, mendorong perempuan untuk bebas berekspresi, meraih cita-cita, dan ikut berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa peran perempuan saat ini jika kita melihat kembali perjuangan Kartini di masa lalu? Ya. Kartini atau Ibu Kartini adalah tokoh perempuan yang berjuang untuk hak-haknya perempuan dan pendidikan di Indonesia. Ia mengajarkan dengan pendidikan dan perjuangan kita dapat mencapai kemajuan dan kebebasan. Semangat dan inspirasi dari Ibu Kartini masih relevan dan dapat menjadi motivasi para perempuan sampai saat ini. Peran perempuan saat ini telah berkembang sangat pesat sekali daripada di era Kartini dulu. Perempuan sekarang sudah mendominasi sangat luas, lebih luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, berpolitik, bekerja, dan lain sebagainya. Peran perempuan saat ini di bidang pendidikan, perempuan memiliki peran yang sangat luas. Para perempuan bisa mengenyam pendidikan sampai setinggi-tingginya ya. Kalau dulu di era Kartini, perempuan dilarang untuk berpendidikan, dilarang untuk sekolah, dikurung di rumah saja. Tapi sekarang perempuan sudah diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sampai S3, sampai di atasnya kalau ada. Kalau di bidang pekerjaan, perempuan dapat bekerja di berbagai bidang, termasuk pekerjaan yang dulu didominasi oleh laki-laki. Contohnya menjadi mandor, atau menjadi direktur, atau menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Di bidang politik, sekarang perempuan bisa berperan dan berpartisipasi di bidang politik. Banyak sekali perempuan-perempuan sekarang bekerja di bidang politik ya. Contohnya perempuan menjadi kepala desa, ada kan sekarang? Perempuan menjadi gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Bahkan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menjadi presiden. Masih ingat siapa yang menjadi presiden perempuan? Salah satu presiden perempuan Indonesia yaitu Ibu Megawati. Beliau pernah menjabat sebagai presiden. Nah,
itu merupakan contoh dari perempuan di masa sekarang yang ikut dalam bidang politik. Ya, itu contohnya. Kalau bidang ekonomi, perempuan dapat berbisnis sendiri. Memiliki bisnis sendiri seperti di butik-butik atau di bidang menjahit atau yang lain lah, di bidang bisnis lain, berdagang dan lain sebagainya. Nah, itulah kemajuan perempuan saat ini dibanding perempuan di era Kartini masa dulu. Nah, dilanjut pertanyaan yang kedua nih, Bu. Oke. Dalam perjuangannya, Ibu Kartini banyak menulis surat, pengajaran, bahkan buku-buku berisi pemikiran-pemikirannya yang sangat maju pada zamannya. Salah satu kutipan yang paling sering kita dengar adalah habis gelap terbitlah terang. Dari makna kutipan tersebut, apa makna dari kutipan tersebut di zaman sekarang? Makna habis gelap terbitlah terang sangat tidak asing lagi di telinga kita ya. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang yang diajarkan oleh Ibu Kartini itu adalah tentang perjuangan dan harapan untuk mencapai kemajuan dan kebebasan para perempuan. Nggih. Perempuan biar bisa setara sama laki-laki. Makna perjuangan dan harapan. Kartini mengajarkan bahwa setelah melewati kesulitan, kegelapan, pasti akan terbitlah terang. Makna kemajuan dan kebebasan. Kartini berjuang untuk hak-hak perempuan di bidang pendidikan dengan harapan bahwa masyarakat akan lebih maju dan bebas. Perempuan akan lebih maju dan bebas. Optimisme dan semangat fase ini juga dapat diartikan sebagai semangat untuk terus maju dan optimis. Meskipun Ibu Kartini menghadapi banyak sekali rintangan, banyak sekali keterbatasan sebagai perempuan pada zamannya, beliau tetap masih berusaha keras, tidak menyerah, masih menulis surat, menyuarakan pemikirannya, memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Ya, dari kegelapan itu lahirlah harapan baru bagi generasi setelahnya. Bahwa perempuan berhak untuk belajar dan berperan dalam masyarakat. Nah, sebelum podcast ini kita tutup nih, Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi perempuan Indonesia saat ini? Ya, yang pertama, tetap berani dan percaya diri. Jangan takut bermimpi, karena Ibu Kartini telah mengajarkan kita untuk memiliki impian dan tujuan yang tinggi. Percaya diri itu sangat penting ya, karena percayalah pada kemampuanmu sendiri dan jangan biarkan orang lain meragukan kemampuan sampean. Harus percaya diri, terus belajar dan berkembang. Jangan lupa untuk menghargai dan mengembangkan budaya. Jadi perempuan itu tidak hanya 3M. Pernah mendengar 3M? Apa itu 3M? Maca, mana, masak. Ya, tetapi harus mempunyai peran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang telah diajarkan Ibu Kartini. Ya, kodrat perempuan itu yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun itu hanya 2, yaitu melahirkan dan menyusui. Untuk yang lainnya, merawat anak, seperti pendidikan anak di rumah atau yang lainnya, itu sudah menjadi peran bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih Bu Kus, jawaban Ibu sangat menarik sekali. Jadi saya merasa sangat bangga menjadi seorang perempuan. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.